cara berpikir, pola pikirnya itu struktural, itu biasanya menurut saya itu dia lebih ke arah bagaimana sistem itu dipastikan berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ada standar idealnya dulu tuh, ada standar idealnya. Kalau itu dilakukan, maka ini hasilnya. Tapi kalau melanggar standar yang perilaku dari sistem yang sudah ada standar idealnya itu pasti hasilnya juga bertabrakan dengan prinsip-prinsipnya. Ya, jadi melanggar sesuatu dengan menggunakan pendekatan struktural tadi itu, pola berpikir struktural itu sama dengan membuat sesuatu menjadi berbeda dari hasil yang idealnya. Nah, ini normalnya ya. Jadi kalau nanti melihat standar pola berpikir struktural, jangan dianggap kemudian itu ke area kepatuhan nanti. Nah, kepatuhan struktural itu dia juga mengindikasikan ada pola integritas dulu. Tidak semata-mata menjadi kepatuhan buta. Nah, kalau dia kepatuhan buta, yang muncul itu adalah loyalitas diutamakan, baru integritas. Jadi integritas itu saya anggap sebagai pelengkap aja. Itu bahayanya. Nah, struktural yang benar itu adalah tidak melanggar integritas yang menjadi fondasinya, loyalitas itu ke area regulatif. Nah, ini kalau di manajemen nih kerennya ya. Kita mengambil kalau di pola pengaturan, tata kelola, itu harus menggabungkan keduanya. Ya nggak bisa satu-satu. Saya pendekatan struktural nggak bisa. Atau saya menggunakan regulasi, pendekatan regulatif nggak bisa. Regulatif nggak semua bisa dinegosiasikan. Ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, yang harus dipegang oleh setiap orang untuk melakukan sesuatu. Di struktural juga begitu. Ketika melakukan sesuatu, tidak mesti kalau ada potensi kesalahan yang dilakukan misalnya dalam struktur itu. Nah, di struktur itu harus membuka diri untuk menggunakan regulatif, membuka diri untuk melakukan apa hal yang baru, apa yang kira-kira yang menyebabkan itu terkendala dan bisa kita rubah mekanisme atau sistem yang terjadi selama ini yang ada di situ. Nah, pola perbaikan itu nanti pintu masuknya adalah tadi growth mindset. Nah, yang kedua tadi itu nggak bisa menggunakan fixed mindset karena dia pagu, diam kayak robot, kayak mesin. Kalau di setel begitu ya udah gitu aja gitu, nggak bisa bergerak mana-mana dia. Nah, di regulatif maupun yang di konstitutif tadi itu, pola-pola pikir seperti itu juga harus diperlukan hal-hal yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ideal yang harus dibangun. Sekali lagi, kalau Pak Guru sendiri, kalau saya sendiri, pola pikir mana yang paling sering saya gunakan, itu saya mengatakan prinsipnya saya menggunakan pola pikir konstitutif, tapi dalam pola eksekusinya di level teknis saya menggunakan prinsip regulatif ya. Jadi dua-duanya kepake. Jadi waktu pelaksanaan juga nanti regulatif digunakan, tetapi prinsipnya tetap memegang teguh dasar-dasar konstitutifnya. Ketika memutuskan sesuatu, itu konstitutif, keputusan ada di tangan tertinggi kan sebutannya. Ketika memutuskan sesuatu itu ada muncul pandangan-pandangan lain yang hanya sebagai membantu saja untuk bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, jadi adakah pembeda di antara pola pikir yang struktural dan pola pikir yang regulatif? Nah, sebelum itu tadi sempat saya dengar sedikit Pak Guru ada menyinggung tentang konstitutif. Nah, itu maksudnya kayak gimana Pak Guru? Jadi begini, sebenarnya konstitutif sama struktural itu sama sebenarnya. Konstitusi ya, struktur ya. Jadi modelnya itu sistemik ya. Jadi antara yang dimaksudkan konstitutif tadi itu sebenarnya yaitu struktur itu sendiri. Jadi dia harus mengikuti pola-pola yang memang sudah
fix aturannya itu.